Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1309, Energi Asal Surgawi. Meskipun kota Grinha adalah kota terdekat dengan pintu masuk Lost Star Realm, itu bukan satu-satunya kota yang cukup dekat untuk dilalui orang. Beberapa kota lain juga memiliki formasi teleportasi yang dapat mengirim seseorang langsung ke tempat itu, dan mereka semua sangat besar dan sibuk, seperti Grinha. Dengan mengatakan itu, orang sudah bisa membayangkan betapa ramainya pintu masuk ke alam itu. Ryan dan Roan telah tiba di tempat itu dari langit, jadi mereka memiliki pemandangan yang lebih baik. Jelas, Kentucky juga bisa melihatnya. Astaga, ada lautan orang dari semua ras yang mungkin ada di bawah sana. Tidakkah menurutmu ada lebih banyak orang daripada jumlah orang di perang antar wilayah itu? Ryan menggelengkan kepalanya, berkata, tidak juga. Anda sedang berbicara tentang ketika kita melihat dua tentara saling bertarung. Namun, itu hanya dua dari banyak tentara yang memenuhi 10 wilayah itu dalam kekacauan. Jika Anda mengambil semua tentara menjadi pertimbangan, maka jumlah orang di sana bahkan tidak bisa dianggap 1/100 dari itu. Ryan juga menambahkan, tentu saja, pasti ada lebih banyak orang di sini daripada selama pertempuran yang kita lihat di perang. Tempat ini seharusnya memiliki apa? 2, mungkin 3 juta orang. Yang mengejutkan saya adalah tidak ada satu bangunan di pintu masuk. Paling-paling, Anda memiliki kios, barak, dan hal serupa seperti itu. Rowan setuju dengan Ryan. Seharusnya ada alasan untuk tidak membangunnya di sini, kemungkinan besar karena Lost Star Realm. Lagi pula, di mana kamu bilang kamu akan bertemu dengan Hurio? Ryan kemudian melihat sekeliling, mencari apa yang tampak seperti sebuah bukit besar. Secara alami, ada banyak dari mereka. Namun, salah satu dari mereka seharusnya tidak sepenuhnya tertutup es, menurut Hurio, menonjol dari yang lain. Oh, itu dia, sepertinya dilindungi dari salju oleh formasi. Ryan kemudian meminta Kentucky untuk turun. Tentu saja, dia juga menyuruh Minokawa untuk diam mulai sekarang. Tidak ada kekurangan binatang iblis terbang atau darat yang ditemani oleh penjinak binatang, jadi tidak ada yang benar-benar peduli tentang keturunan kelompok Ryan. Tidak lama kemudian, Ryan mendengar Hurio suara es datang dari kejauhan. Ryan, aku di sini. Itu dia, kata Ryan. Ayo kita temui dia. Begitu mereka bertemu, Ryan memperkenalkan dua lainnya menuju Lost Star Realm. Orang di sisiku ini adalah Rowan, saudaraku. Yang ini adalah binatang iblis kami, Kentucky. Kami akan menggunakannya untuk bergerak di alam bintang hilang. Tentu saja, meskipun Ryan menggunakan nama asli mereka, penampilan mereka sama sekali tidak seperti itu. Ini sangat jauh dari area di mana klan Kroste memusnahkan semua orang. Namun demikian, lebih baik aman daripada menyesal. Hurio mengangguk, berkata, tidak masalah. Di sini, saya sudah menyiapkan kontrak pengikat jiwa. Seperti yang Anda lihat, disebutkan bahwa semua fragmen bintang cahaya jatuh akan dibagi rata antara Ryan dan saya, 50% untuk masing-masing, sampai akhir dari perjalanan kita. Kalau itu tidak dapat dibagi dengan benar, saya memberanikan diri untuk menulis bahwa Anda dapat memiliki yang ekstra. Lagi pula, saya mendapatkan fragmen itu kembali di kota. Ryan senang mendengarnya. Namun, itu tidak semuanya tertulis. Itu juga menyatakan bahwa tidak ada pihak yang akan mengkhianati yang lain, mereka juga tidak akan menggunakan metode apapun untuk menempatkan yang lain dalam bahaya. Tentu saja, itu tidak berarti seseorang harus menyelamatkan bagian lain jika mereka mendapat masalah. Selama itu bukan kesalahan salah satu pihak, maka seseorang tidak memiliki kewajiban untuk melakukan apapun. Ya, jika itu niatnya, seseorang akan melanggar klausa pengkhianatan, jadi dia tidak bisa melakukan itu bahkan jika dia mau. Setelah memastikan semuanya baik-baik saja, Ryan, Rowan, dan Hurio menandatangani kontrak. Kontrak dengan cepat terbakar sebelum kekuatannya memasuki dahi mereka. Hurio tidak meminta Kentucky menandatanganinya karena alasan yang jelas. Sebagai binatang iblis tahap 7, itu seharusnya berada di bawah perintah si kembar karena seharusnya tidak memiliki perasaan. Jika si kembar memintanya untuk menyerang Hurio, itu sekali lagi akan jatuh ke dalam persyaratan kontrak, dan mereka akan mati karena itu. Ya, Hurio tidak ingin meninggalkan pelanggaran, jadi dia menyatakan hukuman mati jika ada di antara mereka yang melanggar aturan.
Orang bisa mengatakan bahwa Hurio adalah pria yang beruntung. Kentucky memiliki perasaan sendiri, dan kontrak tidak berguna melawan si kembar. Hanya saja si kembar tidak akan melakukan kesalahan selama bagian lain tidak mencoba sesuatu terlebih dahulu. View, kesepakatan kita berlaku. Hurio puas karena semuanya berjalan sesuai rencana. Rowan kemudian mengambil kesempatan untuk bertanya. Sepertinya kamu sudah lama berencana memasuki tempat ini. Atau, lebih tepatnya, tabletmu itu memberiku kesan bahwa kamu entah bagaimana terhubung dengannya. Bagaimanapun, bisakah kamu memberitahu kami lebih banyak tentang Lost Star Realm? Kami mencoba mencari lebih banyak informasi, tetapi semua yang kami peroleh tampak sangat kabur. Itu lebih seperti setiap orang memiliki pendapat mereka sendiri tentang itu. Petik 2. Hurio mengangguk, berkata, baiklah. Saya tidak dapat menyangkal bahwa tablet itu membuat saya terlihat agak mencurigakan. Untungnya, kami memiliki kontrak pengikat jiwa untuk dikerjakan. Apa yang akan saya ceritakan adalah apa yang saya temukan sendiri, jadi saya tidak dapat menjamin semuanya benar atau tidak karena ini adalah pertama kalinya saya masuk ke dalam. Yah, Anda mungkin dapat menebak bahwa ketika Anda melihat kultivasi saya di tahap akhir dari alam suci. Semua orang setuju bahwa itu bukan ide yang baik untuk pergi ke sini sebelum alam transformasi jiwa setidaknya. Hurio melanjutkan, dikatakan bahwa beberapa hal yang dapat kamu temukan di sana bahkan dapat mengguncang keseimbangan kekuatan benua Lankueas kita. Tentu saja, harta yang luar biasa seperti itu sangat langka. Secara alami, hal-hal seperti itu jelas mengejutkan Ryan dan Rowan. Mengguncang keseimbangan kekuatan seluruh benua, bahkan untuk benua yang terlupakan seperti Lankueas, bukanlah sesuatu yang bisa dianggap enteng. Namun demikian, si kembar tidak menghentikan Hurio untuk berbicara. Tentu saja, mungkin hanya mitos yang menyebar untuk mengumpulkan lebih banyak pembudidaya di sekitar. Yang benar-benar penting di sana adalah apa yang semua orang sebut energi asal surgawi. Bab 1310, apalagi energi asal surgawi. Ryan, Rowan, dan Kentucky harus mengakui bahwa ini adalah pertama kalinya mereka mendengar hal seperti itu. Apa itu? Energi asal surgawi. Sister Orb terkejut mendengarnya. Sialan, kami sangat beruntung telah menemukan ini. Jelas, itu adalah sesuatu yang sangat bagus. Namun demikian, yang menjelaskan adalah Hurio. Apakah kamu tahu alam apa yang ada di atas alam transisi? Si kembar menggelengkan kepala dan menunggu Hurio melanjutkan. Ini adalah alam Void Tempering. Itulah alam di mana Anda mulai memperbaiki kekuatan spasial ke dalam tubuh Anda. Tentu saja, ini sangat jauh dari kita. Bagaimanapun, untuk melakukan itu, Anda akan membutuhkan energi asal surgawi. Tanpa itu, orang akan merasa sangat rumit untuk melampaui alam transisi. Sister Orb juga menambahkan, namun, itu tidak masalah bagi kami karena energi asal surgawi ini memiliki kegunaan lain. Hurio tidak mendengar apa yang dikatakan Sister Orb, jadi dia mengucapkan kata-kata yang serupa. Untuk saat ini, mari kita kesampingkan Void Tempering Realm. Divine Origin Energy memiliki kegunaan lain untuk semua orang di bawah Transition Realm. Dapat digunakan untuk kultivasi juga. Dari yang saya tahu, Divine Origin Energy dapat ditemukan di peringkat 7 Divine Stone, dan di atasnya. Namun, saya tidak tahu apakah benua Lankueas kita memiliki salah satu dari hal-hal itu. Saya akan terkejut jika kita bahkan dapat menemukan satu batu surgawi peringkat 6 di tempat pertama. Ryan menarik napas dalam-dalam sebelum berkata, hal yang sama berlaku untuk batu surgawi peringkat 7. Kurasa konsentrasi energi surgawi di batu surgawi tidak akan menjadi masalah lagi setelah peringkat 6 karena jenis energinya berubah. Kamu benar, peringkat 7 batu surgawi tidak memiliki energi surgawi lagi, tetapi energi asal surgawi sebagai gantinya. Misalkan Anda mempertimbangkan konsentrasi energi saja. Dalam hal ini, batu surgawi peringkat 6 memiliki energi ratusan kali lebih banyak daripada batu surgawi peringkat 7. Namun, bahkan jika Anda menawarkan ribuan batu itu dengan imbalan satu batu surgawi peringkat 7, saya ragu Anda akan pernah menemukan orang yang mau berdagang. Sister Orb memberitahu mereka. Faktanya, Hurio memberi mereka penjelasan serupa. Ryan mau tidak mau bertanya kepada Hurio setelah itu, jika itu sangat bagus, lalu kenapa tempat ini terbuka untuk umum?
Bukankah tempat ini seharusnya disegel oleh Sekte Lan Kueas sehingga hanya para tetua mereka di alam transisi dan di atasnya bisa menggunakannya? Roan setuju dengan Ryan, mengatakan, dia benar. Tidak ada kekuatan yang akan membiarkan orang lain menggunakan tambang emas seperti itu. Namun, Huryo menggelengkan kepalanya. Tidak ada gunanya. Kamu tidak tahu seberapa luas Lost Star Realm itu. Jika Sekte Lan Kueas sendirian mencoba mencari tempat ini secara mandiri, mereka akan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menjelajahi semuanya. Bahkan sekarang, dengan tempat yang sepenuhnya terbuka untuk umum, ada yang bilang belum setengahnya yang dieksplorasi. Roan mengerti setelah itu. Itu berarti lokasi dengan energi asal surgawi sangat jarang ditemukan. Akan lebih baik beberapa kali menggunakan orang lain untuk mencari harta karun yang dapat membentengi benua Lan Kueas secara keseluruhan. Belum lagi itu harus menjadi tempat pelatihan yang hebat. Namun, semua orang masuk dengan harapan akan menabrak salah satu lokasi energi asal surgawi itu, yang berarti mereka muncul dan menghilang secara acak. Huryo mengangguk sebagai jawaban. Itu benar. Kata-kata itu mengingatkan Ryan akan sesuatu. Bukankah itu terasa seperti aliran energi surgawi yang kita temui? Kembali ketika mereka tiba di alam dewa, Ryan dan Roan akhirnya menemukan aliran energi surgawi di mana energi surgawi dipadatkan dalam bentuk cairan. Kemudian datanglah suatu hari di mana ia mulai menguap sambil berubah kembali menjadi energi surgawi yang normal. Berkat konsentrasi yang sangat besar, si kembar mampu melompati 2 tahap dalam kultivasi. Huryo bukan dari benua Huring, jadi dia tidak tahu apa yang Ryan bicarakan. Ryan tidak menyebutkan di mana itu, tetapi dia memberi Huryo penjelasan tentang danau aliran energi surgawi yang mereka temukan di masa lalu. Oh, apakah ada yang seperti itu? Memang, bisa dibilang mirip. Namun, energi asal surgawi tidak berbentuk cairan. Itu hanya energi yang dapat ditemukan berlama-lama di udara. Itu tidak memiliki warna atau apapun seperti itu. Kecuali Anda memasuki tempat di mana itu sangat terkonsentrasi, Anda tidak akan menyadarinya bahkan jika Anda bergerak 1 meter darinya. Huryo kemudian memberitahu mereka keuntungannya, melanjutkan, ngomong-ngomong, dikatakan bahwa tempat-tempat seperti itu hanya tetap buka selama beberapa jam sebelum menghilang. Tetapi jika Anda dapat menemukannya langsung, beberapa jam itu seharusnya cukup bagi Anda untuk berkultivasi di setidaknya 2 alam kecil. Tentu saja, selama Anda berada di alam suci atau di bawahnya. Tetapi sekali lagi, orang tidak menggunakannya untuk mengolah alam kecil. Ryan dan Roan jelas bisa menebak untuk apa orang menggunakannya. Orang-orang yang berada di kemacetan dan tidak dapat menemukan cara untuk menerobos, kan? Huryo tersenyum sebagai tanggapan, mengangguk. Cerdas. Lihatlah ke sekeliling. Ada banyak pembudidaya muda, ya, muda mengingat tingkat kultivasi mereka. Namun, ada banyak pria dan wanita tua di puncak tingkat kultivasi mereka, mendekati akhir masa hidup mereka. Bagi mereka, satu-satunya kesempatan mereka untuk mencapai level yang lebih tinggi adalah menemukan salah satu dari area energi asal surgawi itu dan menggunakan energi itu untuk mencapai terobosan. Bagi mereka yang mengalami kemacetan, transformasi jiwa puncak, alam sein puncak, atau transformasi elemen puncak, semuanya sama saja, surgawi origin energi dapat membantu mereka semua. Ryan dan Roan jelas tertarik padanya. Dengan manual budidaya yin yang mereka, kemacetan tidak ada, jadi menerobos alam kecil jauh lebih baik. Belum lagi itu akan menyelamatkan mereka dari pengeluaran batu surgawi peringkat 3 mereka. Namun, mereka tidak idiot. 2 alam kecil tidak mungkin bagi si kembar karena mereka membutuhkan sekitar 3 kali lebih banyak energi surgawi daripada yang lain. Bagaimanapun, 1 dunia kecil dalam beberapa jam, bukan 1 tahun penuh lebih dari diterima. Anehnya, bahkan setelah mengetahui semua itu, Roan menggelengkan kepalanya. Itu bagus dan semuanya, tapi itu jelas bukan sesuatu yang mudah ditemukan. Kita harus fokus pada fragmen bintang cahaya jatuh untuk saat ini. Apalagi yang bisa kamu ceritakan kepada kami? Bab 1311, sangat baik. Huryo menganggukkan kepalanya, berkata sebagai tanggapan, memang, saya juga menjaga fragmen bintang cahaya jatuh. Kemudian lagi, saya hanya menyebutkan mengapa sebagian besar orang yang datang ke sini memasuki alam bintang hilang. Oh, dan satu hal lagi. Roan menyebutkan energi asal surgawi yang muncul di dekat pintu masuk. Hal seperti itu tidak ada. Jika Anda ingin menemukannya,
Anda harus menjelajah jauh lebih dalam. Rowan tidak keberatan. Tidak apa-apa. Dari apa yang kami temukan, fragmen bintang cahaya jatuh hanya dapat ditemukan jauh lebih dalam di alam ini juga. Huryo setuju dengan Rowan, memberitahu mereka, itu hampir benar. Nah, Anda dapat menemukan fragmen bintang cahaya jatuh tanpa menuju terlalu dalam. Tetapi mereka bahkan lebih sulit ditemukan, dan mereka hanya akan menjadi potongan-potongan kecil, seperti yang Ryan miliki, dan saya temukan di kota. Mengingat luasnya Lost Star Realm, kemampuan deteksi Ryan dan tablet saya tidak akan banyak membantu. Lagi pula, bagian kecil seperti itu memancarkan elemen cahaya yang terlalu sedikit, jadi kita harus masuk ke dalamnya, beberapa kilometer jauhnya untuk menyadari keberadaannya. Jaraknya terlalu kecil. Dia benar, saya perlu berada kurang lebih dalam jarak 5 atau lebih kilometer dari bagian seperti itu sebelum saya bisa merasakannya sama sekali, kata Ryan, melanjutkan dari bagian yang ditinggalkan Huryo. Padahal, Ryan menanyakan hal lain setelah itu. Tunggu, mungkinkah fragmen bintang cahaya jatuh terkait dengan area dengan energi asal surgawi? Mungkin kita bisa menemukan area itu jika kita mendeteksi fragmennya terlebih dahulu. Huryo menggelengkan kepalanya, menjelaskan, tidak juga. Meskipun sulit ditemukan, tidak ada kekurangan catatan tentang area dengan energi asal surgawi yang ditemukan oleh para pembudidaya. Bagaimanapun, banyak waktu telah berlalu. Namun, 99% atau lebih dari mereka tidak memiliki fragmen sama sekali. Adapun yang memilikinya, kemungkinan besar itu kebetulan karena mereka berdua ditemukan jauh di dalam alam. Ekspresi gembira Ryan memudar secepat kemunculannya. Sungguh mengecewakan. Saat itulah Ryan memikirkan sesuatu dan menatap Kentucky. Dia kemudian menggunakan Divine Sense untuk bertanya kepadanya, dapatkah kamu merasakan kehadiran fragmen bintang cahaya jatuh, Kentucky? Ryan tahu bahwa Kentucky dapat mendeteksi material tingkat puncak emas dari jarak yang lebih jauh. Kentucky menggelengkan kepalanya dan menjawab melalui Divine Sense, memberitahu Ryan, mereka bukan biji, jadi aku tidak bisa merasakan apa-apa. Setidaknya yang ditunjukkan Huryo sebelumnya tidak menggerakkan apapun dalam diriku. Tentu saja, aku merasakan elemen cahaya berasal darinya. Namun, saya ragu indera saya akan lebih baik daripada Anda dalam kasus ini. Ryan mengangguk, sudah menduga itu. Tidak apa-apa, kurasa itu terlalu kebetulan. Beberapa waktu kemudian, Huryo terus menjelaskan informasi tentang alam bintang yang hilang. Nah, tentang bahayanya, salah satunya jelas adalah para pembudidaya itu sendiri. Anda mungkin bisa membayangkan pertempuran yang terjadi karena harta, obat-obatan surgawi, pil surgawi, dan sebagainya. Ryan dan Rowan mengangguk. Itu terjadi pada dasarnya di mana saja harta dapat ditemukan, dan semua orang tahu tentang itu. Lanjutkan saja. Tentu saja, Huryo melakukan hal itu. Seperti yang bisa Anda bayangkan, aspek paling berbahaya dari alam bintang hilang sebenarnya adalah alam itu sendiri. Ada beberapa binatang purba yang sangat kuat di sana, semuanya terlalu kuat untuk makhluk manapun yang berani masuk ke alam untuk menghadapinya. Jika Anda bertemu dengan yang lebih pemarah, Anda bisa mencoba untuk tidak mengaduknya dan pergi berkeliling tanpa banyak kesulitan, namun, jika Anda menemukan yang kasar yang secara aktif menyerang bahkan tanpa diprovokasi, maka Anda harus berdoa agar Anda selamat dari cobaan itu entah bagaimana. Bahaya kedua adalah formasi kuno. Formasi kuno, apakah mereka tidak sama dengan formasi normal? Tanya Ryan. Huryo mengangguk, berkata, benar. Tidak ada yang tahu tingkat formasi itu. Beberapa bahkan mengatakan bahwa mereka ditinggalkan oleh makhluk abadi. Ada banyak dari mereka yang tersembunyi, dan semakin jauh Anda melangkah, semakin tinggi kemungkinan Anda menabrak. Menjadi satu tanpa menyadarinya. Tidak banyak yang suka menjelajah terlalu jauh ke alam bintang hilang karena hal ini. Ini mungkin berubah menjadi ilusi yang akan menjebak Anda selamanya. Atau mungkin itu adalah sesuatu yang akan merampas seluruh kultivasi Anda, membuat Anda seorang manusia sekali lagi. Atau mungkin, Anda bisa menemukan skenario terburuk, membantai formasi, yang Anda akan dianggap hampir mati begitu Anda masuk ke dalam. Petik 2. Rowan merenung dalam diam sebentar sebelum bertanya, setelah bertahun-tahun menjelajah, pasti akan ada beberapa peta dengan area ini ditandai, bukan? Huryo menggelengkan kepalanya sekali lagi. Bahkan tidak dekat. Bukan karena tidak ada yang tahu cara kerjanya,
tapi itu karena formasi kuno itu muncul dan menghilang secara acak. Bahkan bisa muncul di dekat pintu masuk, meskipun itu sangat tidak mungkin terjadi. Sekali lagi, ada lebih banyak dari mereka, semakin dalam kamu pergi. Huryo tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas ketika dia melanjutkan, dengan itu dikatakan, lebih sering daripada tidak kurang dari setengah dari para pembudidaya yang menuju jauh ke tempat itu akan mati di sana. Roan mengangguk setelah mendengar itu. Itulah kehidupan seorang kultivator, baiklah. Bagaimanapun, risiko besar datang dengan imbalan besar. Ryan kemudian melihat pintu masuk Lost Star Realm dan bertanya, jadi, akankah kita pergi? Huroi menggelengkan kepalanya. Tidak secepat itu, teman-temanku. Ada satu alasan lagi aku memanggilmu siang ini dan bukit khusus ini. Lihat di sana. Huring kemudian menunjuk pada apa yang tampak seperti panggung besar. Seperti disebutkan sebelumnya, tidak ada bangunan, jadi panggung didirikan di area terbuka. Disitulah lelang Lost Star Realm akan terjadi. Para juru lelang akan membawa barang-barang langka yang telah ditemukan pada tahun lalu di Lost Star Realm. Anda harus tinggal dan melihat apakah Anda menginginkan sesuatu dari sana. Ryan jelas mengerti apa yang ingin dilakukan Huryo, dengan mengatakan, kamu pikir seseorang mungkin menempatkan fragmen bintang cahaya jatuh untuk dilelang, kan? Saya tidak berpikir hal seperti itu akan terjadi karena tidak ada yang menginginkannya. Huroi mengangguk setuju. Mungkin, namun, kita belum mengetahuinya. Mungkin kita akan menemukan sesuatu yang menarik juga, meskipun itu mungkin bukan fragmen bintang cahaya jatuh. Bagaimanapun, pelelangan hanya akan berlangsung 1 hari, jadi seharusnya, Anda mengambil kesempatan ini untuk melihat apakah Anda dapat memperoleh sesuatu. Si kembar saling memandang dan mengangguk setelah itu. 1 hari ekstra tidak akan banyak mengubah jadwal mereka. Baiklah. Bab 1312, Lelang. Roan mau tidak mau bertanya beberapa saat kemudian, apakah mereka memiliki cara untuk menyembunyikan tawaran semua orang. Lagi pula, saya pikir itu bukan ide yang baik bagi para pembudidaya Saint Realm seperti kita untuk menawar harga tinggi di depan semua orang. Huryo mengangguk sebelum memberikan lencana kepada Ryan dan Roan, menjelaskan, ini adalah lencana rumah lelang. Yang perlu Anda lakukan hanyalah mengirim Divine Sense Anda ke dalam dengan tawaran yang ingin Anda berikan. Tidak ada yang akan tahu siapa yang menaruh-menawar di luar sana. Adapun tuan rumah, mereka akan terus mengumumkan harga sesuai dengan apa yang muncul dalam formasi rumah lelang yang menerima tawaran semua orang. Itu jauh lebih masuk akal dalam pikiran Roan. Dengan itu, dia mengajukan pertanyaan lain. Bagaimana kalau mendapatkan item yang kamu menangkan? Itu sangat sederhana, jawab Huryo langsung. Kamu hanya perlu memberikan tawaranmu dan memenangkan barangnya. Setelah pelelangan selesai, kamu bisa menuju ke barak di sana. Mereka dilindungi oleh formasi, jadi tidak ada yang bisa melihat apa yang kamu dapatkan. Roan mengerti setelah itu. Akan ada banyak barang murah dan mahal dalam pelelangan. Bahkan jika seseorang melihatku pergi ke sana untuk mengambil barang, mereka akan berpikir aku memenangkan beberapa barang murah, jadi tidak ada gunanya menyingkir, untuk menyerangku. Yah, setidaknya tidak ada orang yang jauh di atas level kita yang akan melakukannya. Hanya mereka yang berpikir item yang kita peroleh berguna untuk mereka yang akan mencoba apa saja. Hanya saja kamu harus melindungi dirimu sendiri jika itu terjadi. Huryo mengkonfirmasi kata-kata Roan. Benar, namun, Ryan masih ragu. Bagaimana jika mereka tidak memiliki batu surgawi untuk membayar pada akhirnya? Apakah mereka akan mengembalikan barang itu ke pelelangan? Huryo menggelengkan kepalanya, berkata, tidak. Namun, orang yang memberikan tawaran palsu mungkin berharap mereka mati. Bagaimanapun, ini adalah lelang yang dipromosikan oleh Sekte Lankueas, jadi aku ragu ada orang yang akan mencoba sesuatu yang bodoh itu. Memang, si kembar berpikir itu bukan ide yang baik untuk menyinggung kekuatan seperti itu. Ryan merenung dalam diam sebentar apakah dia harus meletakkan salah satu peralatannya untuk dilelang juga. Lagi pula, senjata elemen gathering miliknya pasti akan dihargai sangat mahal di tempat ini. Namun, Roan menyuruhnya menahan diri, mengingatkannya bahwa peralatan pengumpulan elemen akan menarik terlalu banyak perhatian, terutama perhatian penyelenggara lelang, Sekte Lankueas. Kamu ingat bagaimana Tanah Suci Huring memperlakukan senjata dan armormu, kan? Sekte Lankueas tidak akan berbeda. Ryan menghela nafas dan akhirnya mengangguk.
Bagaimanapun, selama kami berkultivasi di alam dimensi, saya memiliki cukup banyak bahan yang tersisa yang tidak akan cukup baik untuk peralatan pengumpulan elemen. Saya akan menjualnya dan beberapa peralatan tingkat awal emas. Kami memiliki banyak batu surgawi, tetapi sebagian besar adalah peringkat 2. Ini adalah kesempatan bagus untuk mendapatkan beberapa batu surgawi peringkat 1 untuk beberapa pengeluaran normal. Roan tidak punya masalah dengan itu. Kalau begitu, silakan. Ryan kemudian memandang Huryo dan bertanya, di mana saya bisa meletakkan barang-barang saya untuk dilelang. Mereka tidak hanya menerima barang-barang yang ditemukan di Lost Star Realm, kan? Tentu saja tidak. Huryo menggelengkan kepalanya sebelum menunjuk ke barak biru yang tampak jauh lebih besar dari yang lain. Ada juga antrian yang cukup besar menuju gedung. Anda dapat menilai barang-barang Anda di sana. Jika mereka menganggapnya layak, mereka akan melelangnya. Ingatlah bahwa mereka mengenakan biaya 20% di atas tawaran akhir. Ryan tidak mempermasalahkan itu. Bagus. Aku akan segera kembali. Dengan itu, Ryan menunggu dalam antrian, tetapi tidak butuh waktu lama untuk gilirannya tiba. Itu karena beberapa penilai bekerja di pelelangan hari ini, mengetahui bahwa itu akan sangat sibuk. Akhirnya, dia dibawa ke barak sebelum ditanya tentang barang yang ingin dia jual. Anehnya, senjata Ryan bukan satu-satunya barang yang dia jual untuk dilelang. Roan juga memiliki banyak pil yang telah disempurnakannya selama 1,5 tahun kultivasi. Belum lagi pil yang dia buat saat melatih alkimianya di Huring Secret Land. Seseorang harus ingat bahwa dia memiliki kebun herbal dengan beberapa tanaman herbal langka, yang dirawat tidak lain oleh Celis dan anak-anaknya. Dengan metode ramuannya yang melibatkan infus elemen gelap dan terang ke dalam pil netral, semua produknya berubah menjadi item tingkat sangat tinggi. Daya tarik utama mereka adalah fakta bahwa setiap pembudidaya elemental affinity dapat menggunakannya. Karena banyak pembudidaya dilayani di berbagai bagian barak secara bersamaan, kecepatan antrian tidak turun. Dengan mengatakan itu, tidak ada yang memperhatikan bahwa Ryan adalah salah satu pembudidaya yang meluangkan waktu mereka di tempat itu. Ryan kembali sekitar 1 jam kemudian dengan senyum di wajahnya. Phew, ternyata lebih baik dari yang aku harapkan. Kita seharusnya bisa membuat beberapa ribu batu surgawi peringkat 1 setelah itu. Faktanya, penilai bertanya apakah Ryan tidak ingin meletakkan beberapa item dan pilnya untuk dilelang dengan imbalan batu surgawi peringkat 2. Itulah betapa bagusnya mereka. Namun, batu surgawi peringkat 2 adalah yang dia dan Roan tidak kekurangan saat ini. Si kembar kemudian menunggu di kejauhan agar pelelangan dimulai ketika Huryo memanggil mereka ketika hampir dimulai. Benar saja, beberapa jam kemudian, seorang wanita cantik naik ke panggung dan tersenyum pada semua pembudidaya di bawah. Halo, semuanya. Saya Cailin Tia, tuan rumah Anda untuk lelang hari ini. Lelang alam hilang tahunan kami sekarang akan dimulai. Harap pastikan Anda membawa lencana Anda. Jika tidak, Anda harus meneriakkan tawaran Anda untuk didengar semua orang. Kemudian lagi, beberapa dari Anda mungkin tidak peduli apakah Anda didengar atau tidak, jadi lakukan sesuka Anda. Yang kami minta adalah Anda menjunjung tinggi tawaran Anda. Jika tidak, hehe. 2 pembudidaya dari Sekte Lankueas kemudian mengeluarkan kereta di atas panggung, ditutupi oleh mantel emas. Melihat itu, Cailin tersenyum dan melepas mantelnya sebelum berkata, barang pertama kami adalah Lost Star Apple. Itu hanya dapat ditemukan di Lost Star Realm dan biasanya digunakan dalam ramuan pil budidaya. Harga awalnya adalah 200 reng. 1 batu surgawi. Bab 1313, perisai. Apel bintang hilang. Mereka biasanya memiliki sedikit energi asal surgawi di dalamnya, membuatnya sempurna untuk pil budidaya. Namun, mereka tidak dapat dibandingkan dengan menemukan area sebenarnya yang dipenuhi dengan energi asal surgawi. Tentu saja tidak. Itu hanya jejak energi asal surgawi. Jika itu bisa dibandingkan dengan area sebenarnya dengan energi asal surgawi, bahkan peringkat 4 atau 5 batu surgawi tidak akan cukup untuk membelinya. Bagaimanapun, efeknya luar biasa ketika diubah menjadi pil kultivasi. Namun demikian, hanya mereka yang berada di alam transformasi elemental ke atas yang mampu membeli item seperti itu. Para pembudidaya Saint Realm yang memiliki jumlah batu surgawi ini tidak akan berada di sini untuk memulai. Bagaimanapun, pertempuran penawaran dimulai. 200, 300, 400.
Cailin terus mengulangi tawaran yang datang melalui lencana, dengan hanya beberapa pembudidaya yang cukup berani untuk mengucapkan tawaran mereka dengan lantang. Pada akhirnya, Lost Star Apple dijual seharga 1.350 Reng Wan Divine Stone. Selamat kepada pembelinya. Meskipun jejak energi asal surgawi di Lost Star Apple sangat tipis, itu pasti dapat meningkatkan kultivasi Anda tergantung pada bagaimana Anda menggunakannya. Anehnya, ternyata Roan membelinya. Harganya adalah batu surgawi peringkat 1, tetapi dia masih bisa membayar dengan jenis peringkat 2. Dia ingin melihat seperti apa efek pilnya jika dia menambahkan apel itu ke dalamnya. Beberapa waktu kemudian, seorang murid dari Sekte Lan Kueas membawa apel itu pergi. Lagi pula, barang dan pembelinya hanya akan bertemu satu sama lain di akhir pelelangan. Setelah itu, kereta lain dengan mantel emas dibawa ke atas panggung sebelum Cailin mulai berbicara lagi. Baiklah, itu adalah salah satu barang termurah kami. Tapi meskipun begitu, itu sudah pada tingkat kualitas seperti itu. Mulai sekarang, semuanya akan menjadi lebih baik. Dia kemudian mengambil mantel dari gerobak untuk item berikutnya. Di sini kita memiliki patung reruntuhan bintang yang hilang. Karena jenis bahannya, patung itu telah menyerap beberapa kekuatan formasi kuno dan dapat digunakan sebagai harta perlindungan. Dari apa yang telah kami analisis, patung ini memiliki kekuatan yang cukup untuk menahan beberapa serangan di alam transformasi elemental. Harga penawaran awal adalah 300 batu roh peringkat 1. Perang penawaran lain dimulai, dan begitu saja, pelelangan berlanjut. Obat-obatan surgawi, tanaman surgawi, peralatan tertinggi, jika itu ada di alam bintang yang hilang, maka kemungkinan besar itu muncul di pelelangan. Roan ternyata pembeli yang cukup baik, karena obat-obatan dan tanaman sangat menarik minatnya. Ryan tidak keberatan dia membeli barang-barang itu karena itu akan selalu bermanfaat bagi mereka berdua. Tetapi meskipun demikian, Roan menghabiskan hampir 10.000 batu surgawi peringkat 1 di sana. Kemudian lagi, itu juga tidak masalah. Senjata Ryan dan pil netral Roan ternyata menjadi hit besar juga, terutama pil Roan. Ryan memberi otorisasi kepada orang-orang lelang untuk menggunakan salah satu pil Roan sebagai demonstrasi untuk pembeli, dan orang sudah bisa membayangkan efeknya. Berkat itu, senjata Ryan dan pil Roan terjual dengan total 16.350 batu surgawi peringkat 1. Itu membayar barang-barang yang dibeli Roan, dan masih banyak yang tersisa. Cailin memiliki ekspresi bahagia saat dia mengumumkan, kami mendekati akhir dari pelelangan kami. Dengan itu, semua item mulai sekarang akan dilelang untuk peringkat 2 batu surgawi. Itu karena mereka jelas yang paling langka. Nah, item berikutnya. Dia kemudian melepas mantel dari gerobak yang dibawa ke atas panggung, mengungkapkan apa yang tampak seperti perisai dengan lambang di tengahnya. Siapapun yang berpengalaman dalam formasi dapat mengetahui bahwa ada beberapa prasasti di atasnya. Namun, Ryan dan Hurio tidak tertarik dengan prasasti itu. Sebaliknya, mata mereka terpaku pada batu di tengahnya. Fragmen bintang cahaya jatuh. Sepotong besar. Cailin kemudian memulai penjelasannya, berkata, perisai ini ditemukan di bagian yang lebih dalam dari alam bintang hilang. Setelah penilaian kami menemukan bahwa seseorang harus menggunakan elemen cahaya untuk mengaktifkannya. Ini memiliki kekuatan untuk menangkis alam transisi, menyerang selama elemen cahaya yang terkumpul di dalamnya tidak habis. Tentu saja, mengisinya dengan elemen cahaya yang cukup membutuhkan banyak waktu, jadi harus diberi makan terlebih dahulu. Ini adalah item langka yang mampu menggunakan elemen cahaya dari manipulator energi yang. Seseorang tidak bisa tidak bertanya, berapa banyak serangan yang bisa bertahan sebelum elemen cahaya habis. Juga, berapa lama pengguna elemen cahaya perlu mengisi ulangnya. Cailin sudah mengharapkan pertanyaan itu, menjawab, kami sudah mengujinya sebelumnya. Bergantung pada kemahiran Anda dengan yang energi, Anda akan membutuhkan sekitar 4 hingga 10 hari untuk mengisi ulang perisai. Adapun jumlah serangan yang dapat dilawan, kami memiliki seorang pembudidaya alam transisi puncak menyerangnya dan menemukan bahwa itu bisa menahan 5 serangan dengan kekuatan penuh. Ada keributan dalam pelelangan setelah itu. Itu adalah item yang diinginkan oleh para pembudidaya elemental transformation dan transition realm. Itu bisa bertahan melawan 5 serangan, dan itu juga bisa diisi ulang sekali lagi. Ini adalah harta yang menyelamatkan jiwa yang bisa digunakan berkali-kali. Bahkan mereka yang tidak menggunakan light element pun tertarik.
Bagaimanapun, untuk mengumpulkan elemen cahaya, seseorang hanya harus mampu mengendalikan yang energi. Tentu saja, untuk seseorang seperti Ryan, mengisi ulang perisai itu tidak akan memakan waktu lebih dari beberapa jam. Namun, dia tidak tertarik dengan itu. Satu-satunya hal yang dia pedulikan adalah fragmen bintang cahaya jatuh di tengahnya. Itu masih jauh dari cukup untuk jumlah yang dia butuhkan, tapi itu pasti akan lebih baik jika dia memulai Lost Star Realm dengan yang ini sudah ada di tangannya. Huryo sama bersemangatnya dengan Ryan. Dia kemudian memandang Ryan sebelum bertanya, bagaimana kalau kita membagikan harga penawaran ini dan kemudian membagikan fragmennya setelah kita memenangkannya? Tidak diragukan lagi itu akan sangat mahal. Ryan merenungkannya sebentar dan mengangguk, berkata, tentu, aku akan melakukan penawaran kalau begitu. Novel ringan. Baca light novel bahasa Indonesia. Kematian, dan Aku chapter 1314 bahasa Indonesia. By Nita tanggal 7 Februari tahun 2022 Lea VA komen. Previous. Semua chapter. Next. A plus a light mode, of perbaikan kata. Bab 1314, cairan bintang pembekuan. Perisai itu luar biasa, tetapi itu masih merupakan item yang digunakan oleh para kultivator di tingkat alam transisi atau di bawahnya. Jika tidak, peringkat 2 batu surgawi tidak akan digunakan sebagai mata uang, tetapi batu surgawi peringkat 3 sebagai gantinya. Cailin kemudian memulai pelelangan setelah beberapa saat, mengumumkan, harga penawaran awal adalah 1000 peringkat 2 batu surgawi. Mulut Ryan dan Huryo berkedut setelah mendengar itu. Itu adalah harga yang sangat tinggi. Tentu, Ryan masih memiliki lebih dari 20.000 batu surgawi peringkat 2, tetapi dia harus membayar penyelundup dari setiap benua, jadi dia tidak bisa menghabiskan terlalu banyak uang. Dia kemudian memandang Huryo, yang mengangguk padanya, berkata, karena kita berbagi biaya, sebaiknya kita melakukannya. Di atas panggung, Cailin mulai mengumumkan tawaran yang dia terima. 1.100, 1.300, 1.500. Ryan merenung dalam diam sebentar sebelum bertanya, berapa batas kita di sini? Huryo menyipitkan matanya sejenak sebelum berkata, aku bisa berpisah dengan 1.500 paling banyak. Lebih dari itu, dan hal ini akan menjadi kehancuranku. Ryan memikirkan hal yang sama. Baiklah, aku akan membayar 1.500 lagi. Jika melebihi harga itu, kita akan keluar dari perang penawaran. Tanpa membuang waktu, Ryan memutuskan untuk memberikan tawaran berikutnya. 2.000. Melihat harganya tiba-tiba melonjak begitu banyak, pelelangan menjadi sunyi. Jelas, tahun 2000 sudah melampaui sebagian besar anggaran pembudidaya Elemental Transformation Realm. Alam transisi juga tidak bernasib lebih baik. Namun demikian, beberapa orang yang sangat mahir dalam manipulasi energi yang mengertakkan gigi dan terus menawar. 2.100. 2.150. 2.200. Ryan memutuskan untuk membuat mereka diam sekali lagi. 2.500. Kali ini, mayoritas langsung menggelengkan kepala. Perisai itu luar biasa, tetapi tidak terlalu menakjubkan untuk menjamin harga setinggi itu. Namun, saat itulah sebuah suara bergema di pelelangan. 3.000. Tidak seperti sebelumnya, orang tersebut tidak menggunakan lencana untuk memberitahu tawaran tetapi berbicara sendiri. Itu adalah seorang lelaki tua dengan jubah putih. Dia menawar dengan santai seolah-olah 3.000 peringkat 2 batu surgawi tidak ada artinya baginya. Melihat apa yang terjadi, Ryan tersenyum pahit ketika dia melihat Huryo, yang juga tersenyum pahit sekarang. Mereka berdua menggelengkan kepala, tahu bahwa mereka pasti tidak akan mencoba untuk mengalahkan pria itu. Fragmen bintang cahaya jatuh itu penting, tetapi tidak sampai sejauh itu. Cailin juga terkejut bahwa perisai itu mencapai harga yang sangat mahal. Namun, itu adalah tugasnya untuk melanjutkan pelelangan. Apakah ada orang yang menawarkan tawaran yang lebih besar? Pergi sekali, pergi 2 kali, dijual kepada tuan berjubah putih di belakang. Selamat, karena kamu tidak keberatan menunjukkan dirimu, kamu bisa langsung membayar dan menarik perisaimu. Pria tua itu mengangguk sebelum melemparkan cincin spasial ke Cailin. Dia dengan cepat menangkapnya dan memindai isi di dalamnya. Segera setelah itu, dia menunjukkan senyum cerah sebelum memberikan perisai kepada lelaki tua itu. Ryan mencoba melihat kultivasi pria itu, tetapi jelas bahwa itu terlalu tinggi untuk dia deteksi. Orang tua itu tidak menggunakan Divine Sense-nya,
jadi Ryan juga tidak bisa menentukan kultivasi orang tua itu melalui itu. Namun, Rowan memberinya peringatan, mengatakan kepadanya, dia pasti di atas alam transisi. Saya tidak tahu kultivasinya, tetapi dia tidak terlihat seperti orang-orang dari alam transisi lain di sekitar kita. Pria tua itu kemudian melihat seorang wanita di sisinya sebelum melemparkan perisai ke arahnya. Ini, ambil, pastikan untuk menggunakannya jika perlu. Wanita itu mirip dengan pria tua di beberapa tempat, jadi cukup jelas bahwa mereka berhubungan. Tidak sulit untuk menyimpulkan bahwa wanita itu mungkin putri atau cucunya. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak melihatnya dengan cemburu. Betapa hebatnya bagi mereka jika mereka memiliki pendukung sekaya orang itu. Cailin tidak peduli apa yang pria itu lakukan dengan perisai selama itu dibayar, jadi dia melanjutkan pelelangan. Baiklah, semuanya. Mari kita lanjutkan pelelangan kita. Dia kemudian membawa beberapa item langka lainnya ke panggung, tetapi tidak ada yang menarik bagi Ryan dan Rowan. Sampai akhirnya, item terakhir dikeluarkan. Cailin kemudian mengambil mantel gerobak untuk menunjukkannya kepada publik. Itu adalah botol yang tampaknya benar-benar kosong. Namun, energi yin yang kuat dari botol itu dan elemen air yang dikumpulkannya sendiri membuktikan bahwa itu tidak benar. Beberapa pembudidaya energi yin tidak bisa tidak merasa serakah terhadap botol karena akan terbukti sangat bermanfaat bagi budidaya dan kemampuan mereka. Namun, Ryan dan Rowan tidak dapat mengidentifikasi item itu. Namun, ketika mereka mendengar namanya, mereka merasa seperti disambar petir. Item berikutnya disebut cairan bintang pembekuan. Itu hanya dapat ditemukan di alam bintang hilang, sejauh yang kami tahu. Kami biasanya tidak akan menjual barang seperti itu karena itu juga sangat bermanfaat bagi para pembudidaya sekte Lan Kueas kami. Namun, kebetulan para pembudidaya yang menemukannya ingin melelangnya alih-alih menerima tawaran awal kami. Sekte Lan Kueas kami mengambil lelang tahunan dengan sangat serius, jadi kami akan mematuhi pemilik cairan dan memasangnya untuk dilelang. Kami juga tidak akan ada orang yang terkait dengan tawaran sekte kami untuk itu. Semua orang di sini harus mengambil kesempatan ini karena barang semacam ini tidak akan muncul dalam waktu dekat lagi. Hurio memperhatikan perubahan ekspresi si kembar dan tidak bisa tidak bertanya, apakah itu yang kamu butuhkan? Ryan dan Rowan hanya mengangguk sebagai jawaban tetapi tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, mereka menggunakan koneksi jiwa mereka untuk berbicara. Itu item yang kita butuhkan untuk tubuh bintang kelas 4. Ryan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Rowan mengangguk, berkata, tidak kusangka kita akan menemukannya di sini. Jelas, mereka mencapai kesimpulan yang sama. Tidak masalah seberapa mahal itu, bahkan jika itu menghabiskan semua batu surgawi peringkat 3 kita harus mendapatkannya. Tentu, cairan itu ditemukan di Lost Star Realm. Namun, siapapun bisa tahu betapa sangat langkanya itu. Si kembar berharap untuk menemukannya sendiri hanya akan menjadi bodoh. Satu-satunya hal buruk adalah mereka tidak dapat langsung menggunakannya. Bagaimanapun, mereka membutuhkan 10 bunga batu surgawi cair untuk mencapai tubuh bintang kelas 3 terlebih dahulu. Cailin melihat bahwa dia mendapatkan reaksi yang dia inginkan sebelum mengumumkan harga penawaran awal. Harga awalnya adalah, hanya 1 batu surgawi peringkat 2. Bab 1315, tahun. Secara alami, semua orang terkejut mendengar jumlah yang begitu kecil. Namun, mereka dengan cepat pulih. Mereka semua tahu bahwa barang ini tidak akan dijual dengan harga serendah itu sama sekali. Benar saja, Cailin segera menjelaskan alasan di balik harga tersebut. Karena sudah sangat lama sejak kita melelang barang seperti ini, kita tidak sepenuhnya yakin tentang harganya. Dengan begitu, barang itu akan dilelang dengan harga berapapun pada akhirnya. Cailin kemudian tersenyum, berkata, namun, ada tangkapan. Setiap orang hanya akan memiliki satu kesempatan untuk mengajukan tawaran, dan Anda akan memiliki 10 menit untuk melakukannya. Setelah waktu habis, tawaran tertinggi akan menang. Tentu saja, mereka yang ingin meneriakkan tawaran Anda dapat melakukannya, tetapi Anda hanya akan dapat melakukannya sekali juga. Bahkan pria tua kulit putih yang dirampok sebelumnya menahan diri untuk tidak mengatakan apa-apa kali ini. Jika tidak, beberapa hanya dapat menutupi tawarannya, dan dia tidak akan dapat menempatkan yang baru. Sebaliknya, dia mulai merenungkan berapa banyak yang harus dia tawarkan.
Cairan bintang pembekuan tidak akan digunakan oleh dirinya sendiri tetapi putrinya. Namun demikian, dia rela membayar harga yang sangat tinggi untuk itu. Ryan kemudian memandang Rowan, yang hanya berkata menanggapi pandangannya, kamu yang bertanggung jawab atas keuangan kami. Terserah kamu untuk memutuskan berapa banyak kamu ingin membayar untuk itu. Ryan mengangkat bahu setelah mendengar itu. Masalahnya adalah kita mungkin perlu melakukan beberapa pekerjaan untuk mendapatkan batu surgawi yang cukup nanti. Itu mungkin menarik perhatian yang tidak perlu juga. Apakah kamu setuju dengan itu? Rowan mengangguk sebagai jawaban. Bagus. Ryan mengangguk setelah itu dan tidak ragu-ragu sebelum segera mengirimkan tawarannya melalui lencana yang diterimanya. Orang-orang kaya di sekitar jelas memiliki ekspresi yang bertentangan. Beberapa menginginkannya sehingga mereka dapat menggunakannya untuk diri mereka sendiri. Yang lain ingin memberikannya kepada anggota junior atau keluarga. Jelas, ada yang menginginkannya untuk dijadikan objek perdagangan jika diperlukan di kemudian hari. Waktu berlalu dalam sekejap, dan akhirnya, Cailin menarik perhatian semua orang. Waktunya habis. Terima kasih, semuanya, atas penawaran Anda. Nilai tawaran yang menang adalah 43.000 peringkat 2 batu surgawi. Selamat kepada siapapun yang mengajukan tawaran itu. Anda akan diberikan cairan bintang pembekuan di barak di belakang nanti. Tidak ada yang akan tahu bahwa Anda juga yang mendapatkannya. Cailin kemudian membungkuk kepada publik setelah itu, memberitahu semua orang, dengan ini, kami mencapai akhir dari lelang alam hilang tahunan kami. Terima kasih telah datang, dan saya berharap dapat melihat Anda semua tahun depan. Segera, semua orang yang menawar dan memenangkan beberapa item menuju ke barak lelang di belakang. Ryan, tentu saja, melakukan hal yang sama. Hanya saja dia memiliki ekspresi sedih di wajahnya. Saya menawar semua 27.000 batu surgawi peringkat 2 yang tersisa. Selain itu, hanya ada yang peringkat 3. Namun, pada akhirnya, saya pikir akan terlalu berisiko untuk menunjukkan kepada juru lelang Sekte Lanqueas bahwa beberapa pembudidaya Saint Realm seperti kita memiliki hal-hal itu. Maaf, saya seharusnya tidak ragu-ragu. Rowan menggelengkan kepalanya, berkata, saya juga terjebak dalam panasnya momen itu. Logika Anda masuk akal, jadi saya tidak perlu mengeluh. Selain itu, sepertinya kita punya satu item lagi di daftar barang yang harus diambil dari alam bintang yang hilang. Kami pasti tidak bisa meninggalkan tempat itu tanpa cairan bintang pembekuan. Jika kita bisa memegang botol lain, kita akan bisa mengolah tubuh bintang kita ke tingkat 4 segera setelah kita mendapatkan bunga batuan surgawi cair. Ryan mengangguk dan menuju ke barak bersama dengan Hurio. Dari kelihatannya, Hurio juga memenangkan sesuatu dari ratusan item yang dilelang hari ini. Namun, baik Ryan maupun Hurio tidak bertanya apa yang mereka dapatkan. Sekitar 1 jam kemudian, Ryan kembali dari rumah lelang, membawa obat-obatan dan herbal surgawi yang ditawarkan Rowan di alam dimensi. Hurio keluar sekitar 10 menit setelah itu sebelum bergabung dengan Ryan dan Rowan sekali lagi. Nah, haruskah kita mengikuti kerumunan dan memasuki alam bintang hilang? Biasanya, mereka semua menunggu pelelangan selesai untuk masuk secara massal. Itu mengurangi risiko jatuh ke dalam jebakan dan hal-hal lain di sana karena ada terlalu banyak orang. Ryan dan Rowan jelas tidak menentangnya, mengangguk sebagai jawaban. Baiklah, ayo masuk ke tempat itu. Alam bintang yang hilang adalah dimensi terpisah dari alam dewa, sama seperti alam dimensi si kembar. Karena itu, pintu masuk sebenarnya adalah gerbang spasial raksasa yang terhubung ke tempat itu. Hal yang mengesankan adalah bahwa Ryan tidak dapat melihat formasi apapun yang menjaga gerbang spasial tetap terbuka. Kogak tutup. Hurio kemudian menjelaskan, dari apa yang saya tahu, Sekte Lanqueas tidak ada hubungannya dengan itu. Lebih tepatnya, gerbang spasial sudah ada di sini ketika kelompok pertama orang tiba. Itu tetap terbuka oleh kerajaan itu sendiri. Kemungkinan besar, itu juga bagian dari formasi kuno yang kuceritakan padamu. Ryan mengangguk sebagai tanggapan dan mulai bergerak bersama orang-orang. Ada puluhan ribu orang yang masuk pada saat yang sama, sehingga sulit bagi mereka yang berada di dalam untuk keluar. Selalu seperti ini setelah pelelangan. Melihat itu, Rowan menyipitkan matanya sebelum melompat ke punggung Kentucky, memberitahu mereka, ayo, kalian berdua. Gerbang itu lebih dari cukup besar untuk kita terbang di atas kerumunan.
Ryan dan Huryo dapat melihat bahwa para pembudidaya di alam transisi dan di atasnya juga terbang ke sana. Mereka yang memiliki binatang iblis terbang juga melakukan hal yang sama. Pada akhirnya, Huryo dan Ryan mengangguk dan melompat ke Kentucky sebelum Kentucky terbang dan menuju ke gerbang spasial juga. Ketika mereka melewati, penglihatan mereka kabur selama beberapa detik sampai akhirnya, mereka tiba di sisi lain gerbang. Itu benar-benar terlihat besar, kata Ryan, melihat tubuh mereka menjadi lebih jauh dari langit di belakang punggung Kentucky. Huryo mengangguk, berkata, itu normal bagi orang untuk tinggal beberapa tahun, atau bahkan puluhan tahun, menjelajahi tempat ini. Anda lebih baik memiliki banyak waktu di tangan Anda karena tidak akan memakan waktu kurang dari 2 tahun sebelum kita mencapai kedalaman alam ini. Bab 1316, bergabung dengan partai. Tentu saja, itu sudah diketahui oleh si kembar. Bagaimanapun, mereka membutuhkan fragmen bintang cahaya jatuh, jadi mereka sudah lama mempersiapkan diri untuk itu. Kemudian lagi, itu tidak akan memakan waktu lama seperti yang dipikirkan Huryo. Kentucky kemudian melesat ke depan menembus langit, mencapai kecepatan yang jauh melampaui binatang iblis terbang tahap 7 yang pernah ditunggangi Huryo sebelumnya. Astaga, binatang iblis terbang macam apa dia? Ryan tersenyum sebagai tanggapan, berkata, anggap saja dia cukup langka. Huryo tidak bersikeras pada pertanyaan itu. Sebaliknya, dia memperingatkan si kembar. Ngomong-ngomong, minta dia untuk melambat. Jika dia terbang secepat ini, kita mungkin akan berakhir di dalam beberapa formasi kuno. Tidak akan ada waktu bagi kita untuk bereaksi jika itu terjadi. Ryan menggelengkan kepalanya, meyakinkan Huryo ketika dia berkata, jangan khawatir. Jika kita benar-benar mendekati formasi, kita akan tahu sebelumnya. Aku punya cara untuk mendeteksi mereka, bahkan cara yang sangat pasti. Hanya pada saat-saat seperti ini kamu ingat aku ada. Sister Orb tidak bisa menahan diri untuk tidak menjawab. Ryan tertawa setelah mendengar itu tetapi tidak memberinya jawaban. Huryo, tentu saja, tidak mendengarnya. Apakah kamu yakin? Ini bukan lelucon. Aku benar-benar tidak ingin mati karena kecerobohan. Saya dapat menjamin Anda bahwa kami akan baik-baik saja ketika harus menghindari formasi kuno, kata Ryan. Satu-satunya risiko kita jatuh ke salah satunya adalah jika salah satu dari mereka tiba-tiba bergeser tepat di bawah kaki kita. Jika itu terjadi, maka tidak ada yang bisa kita lakukan. Sekali lagi, kecepatan Kentucky tidak ada hubungannya dengan itu. Huryo setuju dengan itu. Itu akan didasarkan pada keberuntungan kita, jadi tidak ada yang bisa kita lakukan tentang itu. Lagi pula, tidak ada yang bisa memprediksi hal seperti itu. Huryo masih peduli dengan hal lain. Namun, Kentucky tetap harus melambat. Jika dia terus terbang dengan kecepatan ini, dia akan cepat lelah. Pada akhirnya, kita akan kehilangan lebih banyak waktu jika dibandingkan dengan dia yang terbang dengan kecepatan normal tanpa henti. Tapi aku sudah terbang dengan kecepatan normal. Kecepatan tertinggi kakek ini tidak seperti ini, atau begitulah yang ingin dikatakan Kentucky. Sayangnya, dia harus tutup mulut untuk saat ini, jadi Ryanlah yang merespons. Jangan khawatir, Kentucky tidak memaksakan dirinya sama sekali. Saat ini, dia hanya terbang dengan kecepatan binatang iblis terbang tahap 8. Jika dia benar-benar memberikan segalanya, dia bisa mencapai kecepatan yang setara dengan kecepatan terlambat, atau bahkan binatang iblis terbang tahap 8 puncak. Huryo menjadi semakin penasaran dengan Kentucky setelah mendengar itu. Namun, Rowan tidak membiarkannya terlalu memikirkannya saat dia menanyakan hal lain. Dengan kecepatan ini, apakah menurutmu kita masih membutuhkan waktu 2 tahun untuk mencapai perbatasan antara pinggiran dan kedalaman alam bintang yang hilang? Huryo kembali ke dirinya sendiri dan segera menggelengkan kepalanya, menjawab, 2 tahun. Jika Kentucky benar-benar dapat terbang dengan kecepatan ini untuk sebagian besar waktu, saya ragu kita akan membutuhkan waktu bahkan 1 tahun. Kita akan mencapainya pada pukul 9, sampai 10 bulan, puncak. Itu terdengar baik. Ryan, Rowan, dan Kentucky jelas puas dengan itu. Namun, beberapa jam kemudian, Kentucky merasa seperti dipukul oleh semacam tekanan besar sebelum dia jatuh dari langit seperti meteor. Tidak sebelum dia mencapai sekitar 20 meter dari tanah dia akhirnya menstabilkan dirinya sendiri. Apa-apaan itu? Ryan dan Rowan juga merasakan tekanan itu, jadi mereka melihat ke arah Huryo.
Hurio memperhatikan itu dan menghela nafas, menjelaskan, saya pikir Anda sudah tahu ini. Anda tidak bisa terbang jauh lebih tinggi di langit di dalam alam bintang hilang. Tekanan barusan membuat semua orang jatuh. Tentu saja, Anda masih bisa terbang selama Anda tidak mencoba untuk pergi lebih tinggi dari 20 meter. Hanya saja Anda harus menghindari rintangan yang akan muncul di jalan. Rowan mengerti mengapa penyelidikan awal mereka tidak menyebutkan hal ini. Kami tidak tahu itu karena sebagian besar orang yang memasuki alam bintang hilang tidak akan terbang. Bagi mereka, tekanan dari langit ini tidak berarti apa-apa. Itu sebabnya kami tidak menemukan informasi tentang itu ketika kami bertanya sekitar. Huroy mengangguk. Benar, bagaimanapun, itu adalah kesalahanku untuk tidak memperingatkanmu sebelumnya. Sejujurnya, bahkan aku melupakannya sampai kami tiba-tiba diserang oleh tekanan. Rowan kemudian bertanya, apakah ada hal lain yang harus kami perhatikan selain hal-hal yang Anda katakan kepada kami sebelumnya? Hurio merenung dalam diam sebentar sebelum menggelengkan kepalanya. Bukannya aku bisa mengingatnya. Pastikan saja kamu lebih berhati-hati saat terbang. Lagi pula, kita sangat dekat dengan tanah. Itu berarti binatang purba di sini akan lebih mudah menyerang kita. Tentu saja, itu tergantung pada apakah mereka tipe agresif atau tidak. Ryan mengambil kesempatan untuk menanyakan lebih banyak tentang binatang buas. Jenis kultivasi apa yang mereka miliki. Juga, jika mereka jauh lebih kuat dari kita, bukankah itu berarti mereka sudah berada di alam transisi atau lebih? Mereka seharusnya sudah menjadi makhluk cerdas pada saat itu. Bukan begitu cara kerjanya di sini, Hurio tidak bisa menahan diri untuk tidak menjawab. Jangan tanya kenapa, tapi binatang purba di sini berbeda dari yang di luar. Mereka sangat kuat tapi hanya bertindak berdasarkan insting, seperti binatang iblis di bawah alam transisi. Setidaknya, aku belum pernah mendengarnya, dari binatang kuno yang hidup di alam bintang yang hilang. Ryan kemudian menatap Kentucky dan menggunakan Divine Sense-nya untuk berbicara, berkata, kamu mendengarnya. Perhatikan baik-baik ke depan, dan jangan mendekati apapun yang menyerupai binatang iblis. Selalu kelilingi mereka. Kentucky setuju dengan Ryan. Jangan khawatir, aku tidak berencana untuk melakukannya. Dengan keputusan itu, mereka melanjutkan perjalanan normal mereka. Rowan kemudian duduk di Kentucky sebelum mengeluarkan beberapa batu surgawi peringkat 2. Bahkan dengan kecepatan Kentucky, kita akan membutuhkan setidaknya 9 bulan untuk mencapai perbatasan antar wilayah. Mari kita berkultivasi sementara itu. Ryan mengangguk sebagai tanggapan dan melakukan hal yang sama seperti Rowan. Hurio, jelas, tidak memiliki hal lain untuk dilakukan, jadi dia bergabung dengan parti dalam kultivasi. Bab 1317, Menghindar. Tentu saja, kelompok Ryan tahu bahwa meskipun mereka berada di pinggiran alam bintang yang hilang, mereka tidak boleh lengah. Itu terutama karena ini adalah tempat dengan pembudidaya terbanyak. Mereka melewati banyak kelompok dan pembudidaya yang kesepian di sepanjang jalan selama beberapa hari ke depan, dan mereka pasti akan menemukan lebih banyak lagi. Juga, Ryan dan Rowan tidak menggunakan keterampilan menekuk cahaya dan rasa surgawi mereka karena mereka lebih suka menghabiskan waktu berkultivasi. Dengan mengatakan itu, para pembudidaya itu jelas melihat binatang iblis hitam dan putih besar terbang melewati mereka. Kebanyakan dari mereka mengabaikan Kentucky karena mayoritas berada di alam yang sama atau di bawah kelompok Ryan. Namun, pasti ada seseorang yang tidak melakukannya, dan seseorang itu muncul tidak lama kemudian. Kentucky sedang terbang dengan kecepatan normalnya ketika tiba-tiba, seberkas cahaya merah datang dari bawah, bertujuan untuk mengenai perutnya. Asteris. Divine Energy Kentucky segera menyebar ke seluruh bulunya, kemudian berputar sekeras logam. Pada saat yang sama, dia memutar tubuhnya, melemparkan kelompok Ryan dari punggungnya sambil menggunakan sayapnya untuk menangkis serangan yang datang. Bang. Kekuatan serangan itu membuat Kentucky kehilangan sebagian keseimbangannya, yang memaksanya untuk mendarat. Bagaimanapun, dia terbang sangat dekat dengan tanah. Saat Ryan, Rowan, dan Hurio terbang di punggungnya, mereka mendarat agak dekat dengan tempat Kentucky melakukannya. Ketika Kentucky memutar tubuhnya, dia dengan sengaja melemparkan kelompok Ryan ke tempat yang dia yakini akan dia hentikan. Hanya saja dia tidak menyangka serangannya cukup kuat untuk membuatnya mendarat di sana. Namun, Kentucky tidak mengalami kerusakan apapun. Ryan, Rowan,
Orang ini pasti berada di alam transformasi elemental. Si kembar mengangguk saat mereka menunggu untuk melihat siapa yang menyerang mereka. Benar saja, sekelompok 5 pembudidaya muncul sesaat kemudian ketika salah satu dari mereka tertawa terbahak-bahak. Hahaha, lihat, sudah kubilang kita akan menemukannya dengan sangat cepat. Pemimpin kelompok itu adalah seorang pria besar dengan beberapa sisik di lengannya. Jelas, bukan manusia. Orang lain dalam kelompoknya memiliki ciri yang sama, menunjukkan bahwa mereka berasal dari ras yang sama. Memang, siapa yang bilang kita harus berjalan kaki agar bisa mencari obat-obatan? Setelah 2 bulan, kita tidak menemukan apa-apa di tempat ini. Kita harus masuk lebih dalam. Itu kamu, bukan, Tok. Apakah aku mengatakan sesuatu seperti itu? Pria yang disebut-sebut pura-pura terkejut. Aku sama sekali tidak ingat apa-apa. Jelas tidak ada seorang pun di kelompok itu yang menganggap serius tim Ryan. Namun, meskipun mereka berbicara satu sama lain dengan cara yang ceroboh, mata mereka benar-benar tertuju pada Kentucky, si kembar, dan Hurio. Mereka tidak akan membiarkan mereka melarikan diri dalam waktu dekat. Akhirnya, pemimpin kelompok mereka, seorang pria di tahap akhir dari alam transformasi elemental, mengarahkan suaranya kepada mereka. Siapa tuan dari binatang iblis terbang ini? Ryan tersenyum seolah dia tidak peduli. Itu aku. Kenapa? Faktanya, baik Ryan maupun Rowan tidak bisa dikatakan sebagai Master Kentucky. Tetapi untuk semua maksud dan tujuan, mereka memutuskan untuk melakukannya sejak lama. Jika ada yang bertanya, Ryan akan menjawab. Melihat bahwa Ryan tidak terlihat sedikit pun ketakutan, pria itu terkejut. Faktanya, Rowan juga memandang mereka dengan acuh tak acuh. Adapun si kembar, hal yang mengejutkan adalah bahwa Hurio, yang berada di tahap akhir alam suci, tampaknya juga tidak terlalu khawatir dengan situasinya. Namun demikian, pria besar itu mengatur ulang dirinya sendiri. Dia adalah seluruh alam di atas si kembar dan Hurio. Hal yang sama dapat dikatakan tentang Kentucky. Selain itu, dia bukan satu-satunya elemental transformation realm di grupnya. 4 lainnya juga berada di alam yang sama, meskipun di tahap awal. Jadi kamu tuannya? Iya. Baiklah. Aku Caras. Kami bepergian lebih dalam ke alam bintang hilang. Kami akan meminjam binatang iblis terbangmu, dan kamu akan mengendalikannya untuk kami. Jika kamu bermain dengan baik, kami akan membiarkanmu pergi pada akhirnya. Ryan tertawa terbahak-bahak sebagai tanggapan. Hahaha, aku membawamu bersama. Jika kamu bertanya dengan baik, aku mungkin akan memikirkan lamaranmu. Tapi sekarang, kamu bisa melupakannya. Ryan kemudian berbalik, bersiap untuk kembali ke Kentucky. Pada saat yang sama, dia memperingatkan kelompok pria itu, dengan mengatakan, demi kebaikanmu sendiri, kamu dan teman-temanmu akan meninggalkan tempat ini sekarang. Jangan bilang aku tidak memberitahumu nanti. Cih, Rowan tidak menyukai kata-kata Ryan. Jelas bahwa dia ingin orang-orang itu menyerang. Tapi karena Ryan sudah mengatakan itu, Rowan juga berbalik, bersiap untuk pergi bersama Kentucky. Hurio melakukan hal yang sama dengan keduanya, juga terkejut bahwa si kembar tampaknya tidak peduli dengan situasinya, sama seperti dirinya. Caras terkejut setelah mendengar itu. Dia tidak menyangka bahwa beberapa semut Saint Realm akan memperlakukannya seolah-olah dia bukan apa-apa. Mencari kematian. Elemen api berkumpul di sekitar tubuhnya saat pedangnya berkedip dengan lampu merah untuk sesaat. Pisau terbang bersemangat. Itu adalah serangan yang sama yang memaksa Kentucky mendarat. Itu melakukan perjalanan dengan cepat, bertujuan untuk mengambil nyawa Rowan. Karena Ryan adalah tuannya, dia tidak membutuhkan Rowan, jadi kematiannya akan menjadi peringatan bagi Ryan. Namun, Rowan samar-samar tersenyum ketika White Skite-nya muncul di tangannya. Bermain dengan serangan terbang. Hebat, aku juga bisa bermain seperti itu. Gaya hidup, peningkatan. Gaya kematian, bulan sabit. Rambut Rowan bahkan tidak berubah. Namun, gelombang energi putih dan hitam terbang dikirim ke Flying Arden Blade milik pria itu. Kedua serangan itu dikirim hampir bersamaan. Namun, Flying Arden Blade adalah serangan vertikal, sedangkan bulan sabit Rowan adalah horizontal. Tentu saja, bintik-bintik putih di bulan sabit Rowan adalah elemen cahaya yang dikumpulkan dengan kemampuan mengumpulkan elemen cahaya sabit. Apa yang terjadi selanjutnya membuat Caras tercengang. Dia mengharapkan serangannya untuk menghancurkan serangan Rowan dan melewatinya. Paling tidak,
Ledakan energi surgawi dan kekuatan jiwa seharusnya keluar, menghilangkan kedua serangan. Namun, bulan sabit Roan memotong Flying Arden Blade miliknya seperti pisau panas yang memotong mentega. Mereka tidak berada di level yang sama-sama sekali. Charas sangat berpengalaman, jadi dia segera memberi perintah ketika dia melihat bahwa dia kalah dalam pertukaran itu. Menghindari. Bab 1318, cukup menarik. Charas dan 3 pembudidaya lagi dari kelompoknya segera melompat sebagai tanggapan karena bulan sabit Roan adalah serangan horizontal. Namun, salah satu dari mereka, yang tidak menyangka Roan bisa menang melawan Charas sama sekali, terlalu lambat untuk bereaksi. Dia mencoba melompat juga, tapi sayangnya, sudah terlambat. Swiss. Bulan sabit Roan melewati penghalang energi surgawi pria itu dan mengenai pinggangnya, memisahkan bagian bawah tubuhnya dari bagian atasnya. Namun, dia tidak langsung mati. Kemudian lagi, sulit untuk mengatakan apakah dia masih bisa diselamatkan atau tidak. Roan kemudian meletakkan sabitnya di bahunya saat dia berjalan ke arah Charas. Hei! Kelompokmu seharusnya menggertak kelompok kami. Kenapa kamu begitu lemah? Mungkinkah serangan berbasis api yang kamu kirimkan padaku sebelumnya adalah kekuatan penuhmu? Jika begitu, maka aku benar-benar kecewa. Charas tidak bisa menahan keringat dingin ketika Roan berbicara dengannya. Tentu, dia telah meremehkan Roan, yang berarti dia hanya menggunakan sekitar 70% dari kekuatan aslinya. Tapi sekali lagi, serangannya dihancurkan terlalu mudah. Jelas bahwa bahkan jika dia memberikan segalanya, dia masih akan kalah dari serangan Roan. Kamu siapa? Saya, Roan berkata sebagai tanggapan. Saya seseorang yang berkultivasi beberapa waktu lalu, berusaha untuk tidak mengganggu siapapun. Namun, saat ini, saya adalah seseorang yang akan membunuh beberapa lalat yang mengira mereka sampah. Yah, Roan bisa dengan mudah menaklukkan Charas tidak sedikit pun dari harapan Ryan dan Kentucky. Lagi pula, Ryan dan Roan sudah bisa melompati hampir seluruh dunia untuk melawan para jenius dari Huring Secret Land. Tidak hanya itu, tetapi para jenius itu sendiri bisa melompati hampir seluruh dunia untuk melawan pembudidaya rata-rata. Secara alami, seseorang seperti Charas jauh dari tandingannya lagi. Hanya jika Charas adalah murid yang kuat dari Sekte Lanqueas, dia akan bisa mendapatkan keuntungan melawan Roan di tingkat kultivasinya. Jelas, dia tidak seperti itu. Dia kemudian memandang Ryan dan Hurio, yang sepertinya tidak berminat untuk campur tangan sama sekali. Apa yang memberitahunya? Itu mungkin karena Ryan dan Hurio tidak berpikir Roan membutuhkan bantuan mereka untuk memulai. Segera setelah itu, Charas melihat 3 anggota kelompoknya yang lolos dari serangan pertama. Kalian semua, kami baru saja lengah karena kami meremehkannya. Saya bahkan tidak menggunakan setengah dari kekuatan saya dalam pertukaran terakhir, jadi saya menganggapnya serius mulai sekarang. Dilihat dari kekuatannya pada tingkat kultivasinya saat ini, dia mungkin salah satu jenius dari kekuatan besar itu. Kami mendapat jackpot di sini, Anda tahu. Dia dimuat pasti. 3 lainnya ragu apakah mereka harus melanjutkan di sini atau tidak. Namun, setelah mendengar kata-kata Charas, mereka harus mengakui bahwa dia mungkin benar. Kemudian lagi, dia memang benar, karena Ryan dan Roan benar-benar punya banyak uang. Baiklah, bagaimana kita harus melakukan ini? Haruskah kita menyerang yang lain sementara Anda membuat orang ini sibuk? Charas menggelengkan kepalanya, berkata, tidak. 2 lainnya sepertinya tidak ingin berkelahi, jadi biarkan saja. Pastikan Anda memperhatikan mereka jika mereka memutuskan untuk bergabung dalam pertempuran. Kita semua akan menyingkirkan pengguna sabit ini terlebih dahulu. Tarik perhatiannya selama 1 detik, dan aku akan menggunakan serangan terbaikku tanpa menahan diri. Tentu saja, kita tidak bisa membiarkan domba-domba gemuk ini pergi. Jadi, begitu dia mati, segera alihkan perhatianmu ke 2 lainnya dan binatang iblis itu. Jika memungkinkan, jaga agar tuan binatang iblis itu tetap hidup sehingga kita bisa menggunakannya untuk bepergian. 3 lainnya mengangguk setelah mendengar itu. Secara alami, semua percakapan itu dilakukan dalam sekejap melalui Divine Sense. Dengan itu, elemen api segera mulai berkumpul di sekitar Charas seperti toren, membuatnya jelas bahwa dia siap untuk menggunakan keterampilan yang kuat. Roan, tentu saja, memperhatikan itu dan dengan senang hati menerimanya. Namun,
Begitu Charas mulai bersiap, teman Charas menyerang Roan secara bersamaan. Telapak cahaya jatuh. Gigi naga. Kecelakaan pasang surut hebat. Roan menyipitkan matanya sebagai tanggapan dan segera mengalihkan perhatiannya ke ketiganya. Gaya kematian, 3 cakar naga. Jika kekuatan Charas bahkan tidak bisa menahan lilin untuk kekuatan Roan, apalagi ketiga orang itu. 3 cakar naga Roan dengan cepat berpisah menjadi 3, mengarah langsung ke serangan dan lawan di belakang mereka. Anehnya, mereka semua tersenyum ketika melihat itu. Dalam benak mereka, mereka berpikir bahwa mereka telah berhasil menarik perhatian pria itu sejenak. Segera, Charas akan membunuhnya, atau begitulah yang mereka pikirkan. Asteris bang, bang, bang. Asteris, asteris Swiss, Swiss, Swiss. Asteris. Serangan mereka langsung dibatalkan saat cakar naga menembus titik vital mereka sebelum mereka bisa melakukan apapun. Salah satu dari mereka langsung ditusuk kepalanya, jadi itu adalah kasus kematian instan. 2 lainnya membuat sabit Roan menembus jantung mereka sebelum menyemburkan darah. Adapun serangan yang seharusnya datang dari Charas, itu tidak pernah ada sejak awal. Mereka kemudian menggunakan sisa kekuatan mereka untuk melihat ke belakang, tepat pada waktunya untuk melihat titik api merah kecil menghilang di kejauhan. Bagaimana mungkin mereka tidak mengerti apa yang baru saja terjadi? Charas telah menggunakan mereka sebagai umpan sehingga dia sendiri bisa melarikan diri. Seperti yang disebutkan sebelumnya, Charas menggunakan 70% dari kekuatannya dalam serangan pertama, bukan setengahnya. Dia hanya mengatakan itu agar teman-temannya percaya bahwa dia lebih kuat dari Roan. Namun, Charas selalu tahu bahwa kelompok Roan adalah berita buruk, dan dia membutuhkan kesempatan untuk melarikan diri dari iblis seperti mereka. Jika itu berarti rekan-rekannya yang lain harus mati untuk mendapatkan kesempatan muncul, maka biarlah. Tentu saja, Roan juga melihat ke kejauhan dan cukup terkejut. Itu karena dia benar-benar merasa Charas bersiap untuk menyerangnya. Bahkan warna merah niat membunuh keluar dari tubuh Charas, menunjukkan bahwa dia ingin Roan mati. Tetapi pada akhirnya, bahkan niat membunuhnya digunakan untuk menciptakan kesempatan itu untuk melarikan diri. Cukup mengesankan. Dia jelas memiliki pengalaman dengan situasi seperti ini. Kemungkinan besar ini bukan pertama kalinya dia menggunakan metode seperti itu. Sangat menarik.